Kisah kami berjualan online mungkin mirip dengan perjalanan kali ini. Mempersiapkan hati dan logika lebih didahulukan daripada persiapan teknis. Setiap perjalanan adalah seni menambah dan mengurangi kecepatan, serta menghadapi resiko. Ya, seringkali kami berhenti karena salah jalan dan hampir hilang arah. Tapi kemudian kami selalu menempuh perjalanan kembali, meskipun kadang praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Oh ya, ada hal yang lebih memuaskan hati ketika semua pengalaman kami bisa dipelajari oleh siapapun dalam 13 video tutorial Google Ads Rock and Roll. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore. Nggak tahu Anda nonton ini kapan. Tapi saya ingin membagikan pada Anda satu lagi pertanyaan dan apa jawaban dari saya. Jadi ada sebuah, nggak tahu ini pertanyaan, saya ketemu di Facebook ya. Dari si A, tanyanya gini, si A dari kalangan biasa, si B dari kalangan middle family. Maksudnya middle family itu apa, saya nggak paham gitu. Memang ada kalangan biasa, kalangan middle family, saya nggak paham. Sedikit punya privilege bagus mungkin ya, sama-sama buka usaha yang sama, apakah bisa sama-sama sukses? Bisa, bila si A beruntung alias hoki, jadi gitu. Dan si B punya privilege bagus ketimbang persentase sukses lebih besar ketimbang si A. Oh, jadi persentase sukses lebih besar ketimbang si A, dengan catatan A dan B sama-sama ulet dan tekun. Jadi intinya apa, Mas Arli gitu? Ya intinya cuma ada yang tahu gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya seberapa banyak dari Anda sampai hari ini yang masih memiliki pemikiran persentase sukses gitu. Mungkin Anda masih berpikir bahwa background Anda menentukan Anda dari kalangan apa, Anda berasal dari keluarga yang seperti apa. Mungkin Anda sangat-sangat berpikir itu. Tetapi kalau Anda berpikir sebuah persentase itu tidak terjadi di dunia bisnis. Nggak ada pemikiran seperti itu. Maksudnya pola itu nggak ada. Cara berpikir kayak gitu tuh nggak usah dipakai gitu loh. Ya, persentase suksesnya juga kadang-kadang bingung gitu. Emang bisa kita menghitung persentase sukses seseorang? Nggak bisa. Mungkin Anda berpikir hukum probabilitas misalnya, atau Anda orang matematika yang berpikir persentase gitu ya. Persentase sukses atau peluang sukses seorang yang mendaftar jadi misalnya PNS atau sebuah perusahaan yang membuka lowongan kerja, di situ ada 100 pendaftar, yang diterima adalah 1. Maka ketika Anda mendaftar, Anda berpeluang sukses 1:100. Ya, peluang sukses Anda adalah 1/100. Itu perhitungannya matematika. Mungkin itu yang Anda pikirkan. Tetapi di dunia bisnis gimana bisa kita berpikir seperti itu? Faktornya akan menjadi banyak sekali. Ya. Jadi, apakah kita nggak bisa berpikir matematika, Mas, di dunia bisnis? Bisa. Ya, berpikirnya bukan seperti itu, tetapi dengan cara kita tes. Kita tes dulu, baru kita ukur. Jadi, misalnya gini nih, di tahun 2001, 2002 mungkin ya, udah lama itu, sudah sekitar 20 tahun yang lalu, saya jualan komputer. Pada saat itu saya masih kuliah. Dan ketika saya jualan komputer, ada hal menarik ketika saya sebar 600 brosur fotokopian. Ya, saya mengamati ketika saya sebar 100 nggak ada yang laku. Sebar lagi di toko-toko, saya sebar di wartel, warnet. Zaman itu ada wartel dan warnet ya. Saya sebar kemudian 200 belum ada yang beli, sampai di angka 600 baru ada satu pembeli. Ya, yang nelpon ada beberapa, ya, yang SMS ada beberapa, tapi tidak semuanya membeli, hanya satu yang membeli. Ketika itu satu orang tersebut saya layani, ya, dan kemudian besoknya ketika saya dapat untung, saya bikin brosur fotokopian lagi. Kalau tadinya saya sebar 600, maka yang beli satu. Kalau saya pengen 2 penjualan, berapa yang harus saya sebar? Yaitu 1.200 brosur. Dan benar, saya sebar 1.200 brosur hari itu, dan yang beli 2. Ya, sejak itu saya paham bahwa untuk menjual kita harus melakukan tes. Kalau kita promosi dengan cara tertentu, dengan jumlah tertentu, maka akan menghasilkan hasil tertentu. Dan dari situ saya paham, oh ternyata penjualan pun ada angka-angkanya.
ya. Meskipun tidak selalu ketika saya sebar 1.200 brosur yang beli selalu 2, tetapi apabila saya lakukan terus-menerus maka rata-ratanya adalah 600 ya, 1:600 ya. Itu perhitungannya. Kalau kita nyebarnya banyak ya setiap hari dan udah sampai 10 kali apa 20 kali mungkin ya. Nah, itu akan ketemu rata-rata ya sekitar itu. Naik turun tetapi nggak akan banyak. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Kemudian di bisnis yang zaman sekarang ini saya sudah menggunakan lagi misalnya sosial media. Kita lihat insight dari mana Instagram misalnya, kita lihat insight dari Facebook, dan juga saya lihat ya dashboard Google Ads misalnya gitu. Kalau saya ngiklan habisnya sekian, terus yang klik berapa ya, dan yang beli berapa ya. Saya tunjukkan dikit ya, 45 juta di situ. Kemudian yang mengunjungi ada sekian ya, dan yang membeli ada 290 sekian. Nah, itu adalah hukum-hukum yang terjadi. Jadi dengan catatan seperti itu maka saya bisa melakukan scale up atau saya bisa melakukan budgeting lagi. Kalau ini misalnya saya keluar duit 45 juta, berarti nanti saya harus keluar duit berapa untuk menghasilkan penjualan berapa, dan itu semuanya bisa dihitung. Kalau Anda berpikir matematis, saran saya adalah lakukan tes dulu. Ya, Anda lakukan dulu, tes dulu. Nah, sebagian besar orang menganggap bahwa buka usaha itu adalah kita membuat sebuah bangunan atau kita menyewa sebuah bangunan dan mengisinya dulu dan kemudian membutuhkan biaya yang mahal dan seperti itu. Tapi sebetulnya zaman sekarang itu kalau kita mau tes market itu sangat murah. Ya, kalau kita pakai ads ya nggak harus langsung puluhan juta. Anda bisa tes dengan budget misalnya 50.000, 100.000 di Google, di Facebook, dimanapun bisa. Jadi itu caranya yang sederhana kita untuk membuat sebuah tes ya. Apakah barang dan jasa kita layak untuk kita besarkan, layak kita suntik, apa istilahnya? Maksudnya layak kita seriusi, maksudnya gitu ya. Nah, apakah layak kita seriusi? Nah, kita harus tes dulu, skala kecil dulu ya, 50.000, 100.000, atau kita coba jualannya gratisan dulu di marketplace misalnya, atau dimanapun ya. Gimana responnya? Gimana angka-angkanya? Apa faktor-faktornya? Itu yang kita cari. Jadi bukan bertanya kepada orang, bisnis ini prospeknya bagus nggak ya gitu. Terus kita berpikir bahwa kalau orang berhasil itu karena dia baru beruntung aja gitu ya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang tidak membuat Anda action. Coba kalau Anda misalnya, kalau dulu saya melihat orang yang sukses terus itu dia beruntung aja gitu ya. Dia baru beruntung aja. Kalau seperti itu maka tidak ada satupun pelajaran yang saya ambil. Saya nggak jadi seperti sekarang. Tapi ketika kita melihat orang lain berhasil, kita harus melihat apa sih faktor-faktornya yang menunjang seperti itu. Bagaimana caranya supaya saya bisa belajar menjadi seperti itu. Ya, jadi bukan langsung dipatahkan dengan dia baru beruntung aja, baru hoki aja gitu. Ya, saya nggak pernah pakai kata-kata itu untuk kehidupan saya pribadi. Jadi saya nggak pernah beranggapan bahwa semua ini karena keberuntungan gara-gara saya rebahan. Ya, mungkin teman-teman pengennya gitu, rebahan terus beruntung tiba-tiba sukses gitu ya. Nggak seperti itu. Tentunya kita harus ikhtiar. Ada ikhtiarnya, dan keberhasilan itu ditentukan sama Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhasil atau tidaknya ya itu sudah ditentukan sebetulnya. Tetapi kita itu wajib ikhtiar, wajib berusaha, wajib belajarnya. Ya, jadi belum kita sudah ngomong hoki, belum kita sudah ngomong dia beruntung ya, bel gedes lah gitu. Kalau begitu caranya ya nggak ada pembelajaran. Kalau begitu caranya kita nggak belajar apapun dari kehidupan kita. Ya, jadi belajar dari kehidupan kita masing-masing, belajar dari siapa yang sudah sukses, Anda bisa apa yang bisa ambil pelajarannya. Belajar juga kenapa kok orang gagal, kenapa kok saya gagal, apa yang bisa membuat saya menjadi lebih sukses lagi. Belajar dan belajar. Jangan terlalu mudah ngomong ini hoki, itu hoki, ini beruntung, sana kurang beruntung. Tidak seperti itu. Tetapi apabila Anda mau belajar, Anda mau berusaha, maka manjada wajada. Itu yang saya percaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.